adik-adik. Ketemu lagi nih sama kakak, ada Kak Fani, Kak Devi, dan Kak Nelson. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh Tuhan beribadah Tuhan kepadamu. Sebentar Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau Tuhan memberikan yang terbaik hanya buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah sekarang kita mau yel-yel dulu, dimulai dari kelas Kiki dan Kimo. Sebelumnya akan dipimpin oleh teman kita. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, Celia, sehat, kuat, ha. Nah sekarang bareng-bareng sama kakak ya. Yuk mulai dari bawah. Kita berhitung pakai bahasa Inggris ya. Siap adik-adik? 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Oke, sekarang kita akan yel-yel Agent. Agent, siap, gerak. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent, Arrow Generation, hebat. Nah, sekarang kita bareng-bareng yuk adik-adik. Sama-sama semuanya yang Agent ya. Agent siap, gerak. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent, Arrow Generation, hebat. Wah, tepuk tangan buat adik-adik semua. Sekarang kita deklarasi. Oke, silakan dipimpin oleh teman kita dulu. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, nama saya Senya. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat hari ini. Yuk kita katakan bersama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku berkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk kita katakan satu kali lagi, tapi sekarang lebih bersemangat ya. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku berkati Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi kita semua anak-anak hebat. Nah, sekarang sekali lagi ya adik-adik ya, supaya kita semakin ingat kalau kita adalah anak-anak yang hebat. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, semuanya anak-anak yang hebat. Nah sekarang adik-adik ayo bangkit berdiri dulu. Ayo kita mau puji Tuhan. Yuk Kak, kita mau nyanyiin lagu ini ya. Tepuk tangannya adik-adik. Yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
kita. Kita ulang dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, luar biasa adik-adik semua. Wah, kita semua bersaudara ya adik-adik ya. Wah, senang sekali adik-adik. Hari ini kita mau belajar lagi satu hal adik-adik tentang kasih. Wah, adik-adik semua yang semangat untuk belajar mengasihi, sama-sama angkat tangannya. Wow, banyak banget. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, luar biasa adik-adik. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau naikkan lagu baru. Berikut ini ya adik-adik ya. Baru pertama kali kita nyanyiin bersama-sama. Adik-adik pasti bisa. Lagu ini bercerita kita mau menjadi terang. Kita mau menjadi seperti bintang-bintang di langit adik-adik. Wah, kalau bintang itu munculnya malam hari. Dan kita mau menerangi kegelapan dunia ini dengan kasih. Wah, yuk adik-adik semua kita mau nyanyiin sama-sama ya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau bercahaya Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Adik-adik boleh angkat tanganmu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan, orang yang membutuhkan. Ayo adik-adik sama-sama
katakan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi adik-adik katakan, ku mau bercahaya. Ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau bercahaya Tuhan bagai bintang-bintang, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami mau menceritakan perbuatan-Mu, perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu. Oh, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Kini anak-anak-Mu, kami mau menerangi kegelapan, kami mau menjadi bintang-bintang yang menyinari hidup orang-orang. Pakai kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, Kiki, Kimo, Ejen. Kami anak-anak-Mu yang hebat Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai pikiran kami, pakai lidah kami, pakai tangan kami Tuhan. Pakai Tuhan hidup kami untuk kami bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Menyaksikan perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, kami siap menerima dan kami siap melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan bilang, amin. Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya kalian semua? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah betul, kalian semuanya hebat. Nah coba kakak mau panggil anak-anak hebat. Masih ingat jawab apa? Ya saya. Satu kali lagi yang semangat. Anak-anak hebat. Ya saya. Good. Anak-anak hebat, kalian sudah siap diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Coba yang udah siap, kakak ajak semuanya. Yuk kita bangkit berdiri dengan semangat. Kita deklarasi dulu sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan. Yuk siap? 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan. Kapan? Hari ini. Good. Yuk yang udah siap, coba duduknya penuh perhatian dong. Penuh perhatian. Good. Nah anak-anak hebat. Wah tanpa terasa ya kita sekarang sudah ada di akhir bulan di tahun 2021. Bulan apa? Betul, Desember.
sebentar lagi juga kita mau merayakan Natal. Yeay! Nah, di bulan Desember ini kita akan belajar bentuk-bentuk perbuatan anak-anak hebat. Salah satunya mengasihi sesama. Apa? Mengasihi sesama, betul. Nah, mengasihi sesama yang pertama yang akan kita bahas adalah mengasihi itu memberi. Apa adik-adik? Mengasihi itu memberi. Good. Nah, sebelum kakak lanjut ke cerita tentang mengasihi itu memberi, kakak punya satu permainan. Siapa yang mau main game? Wah, yuk kita sama-sama main game dulu yuk. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini lebih lagi. Yuk kita akan main game. Kita mulai bermain adik-adik. Permainannya hari ini namanya kursi musik. Nah, apa tuh Kak permainan kursi musik? Kakak akan jelaskan. Di sini kakak dibantu oleh Kak Devi, Kak Fani, dan Kak Agatha. Kalian di rumah boleh bermain sama mama, sama papa, sama Cici, sama Dede, sama Koko, siapa aja yang ada di rumah ya. Jangan bermain sendiri, nggak seru kalau main ini cuman sendirian. Nah, media yang diperlukan di permainan ini kursi atau bangku juga musik ya. Nah, cara bermainnya nanti kakak-kakak ini atau kalian yang di rumah sewaktu musik dimainkan kalian harus muterin kursi yang ada di tengah ini. Tapi waktu musik berhenti kalian harus duduk. Nah, tugas kalian nanti kursi ini akan semakin berkurang. Mungkin tinggal sisa 2, tinggal sisa 1 ya. Nah, yang harus kalian pikirkan gimana caranya semua anggota atau peserta yang ikut main harus kebagian duduk. Ya, apa misalnya mau satu kursi berdua atau nanti kalian bertiga mau saling pangku-pangkuan. Pokoknya semua peserta game harus kebagian tempat duduk. Ingat apa? Harus kebagian tempat duduk. Kakak-kakak siap buat bermain? Oke, adik-adik di rumah siap buat bermain? Oke, yuk kita mulai permainannya. Musik. Siap ya Kak? Yuk muter ya. Yuk. Jalan serta Yesus. Musik berhenti harus duduk. Jalan sertanya setiap hari. Ya, ayo. Nah, mereka masih kebagian tempat duduk. Lanjut, musik. Ke sini, musik. Yuk Kak, musik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam Musiknya berhenti. Ayo, 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 ayo. Ah, mereka masih bisa duduk juga. Musik jalan lagi. duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan Ayo, ayo, siapa yang gak kebagian tempat duduk? Nah, akhirnya mereka bisa duduk juga. Seperti itu adik-adik permainannya. Selamat bermain. Nah, makna dari permainan tadi seperti itulah mengasihi. Mengasihi itu memberi. Seperti tadi kalian memberi tempat duduk ya kepada yang tidak kebagian tempat duduk. Lalu kalian memberi tenaga. Waktu tadi mungkin ada yang gak kebagian tempat duduk, akhirnya harus dipangku. Nah, kalian mau memberikan tenaga kalian. Itulah mengasihi adik-adik ya. Nah, coba di sini kakak mau tanya, kalian mengasihi atau sayang sama siapa aja? Wah, sama papanya, ya sama mamanya, sama kakak, adik, cici, koko, abang, ya adek, oma, opung. Wah, saudara-saudaranya banyak yang adik-adik kasihi. Tapi Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak hebat juga bisa mengasihi sesama. Siapa itu sesama? Sesama itu orang yang mungkin belum kita kenal dekat. Tuhan pun mau untuk kita bisa tetap mengasihi mereka. Nah, adik-adik, mengasihi itu enggak harus berupa uang. Mengasihi itu bisa memberi pertolongan ya. Memberi juga enggak harus selalu uang. Memberi itu bisa memberi
perhatian, memberi waktu, memberi tenaga kayak tadi di games ya. Kalian harus jadi pangku-pangkuan atau jadi sempit-sempitan ya. Itu memberi. Nah, ada contoh-contoh lainnya lagi seperti di firman Tuhan. Kakak akan ceritakan sedikit buat adik-adik sebelum nanti kita melihat tayangan videonya. Ya, jadi pada waktu itu ada seseorang yang hendak pergi ke suatu kota. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada beberapa perampok. Lalu perampok itu mengambil barang-barangnya dan memukuli dia. Dan terus dia membiarkan orang itu tergeletak di pinggir jalan gitu aja. Nah, lalu datanglah seorang imam. Seorang imam itu pekerjaannya dia yang suka mengajar di rumah ibadah. Waktu seorang imam itu lewat, dia biarkan orang yang tergeletak itu lalu meninggalkannya. Wah, terus udah gitu ada yang datang lagi. Dia seorang Lewi. Seorang Lewi itu biasanya bekerja di rumah ibadah. Waktu orang Lewi itu lewat, melihat orang yang sudah dipukuli itu, dia pun segera cepat-cepat pergi dan meninggalkan orang itu. Dan yang terakhir ada seorang Samaria. Orang Samaria pada waktu itu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Orang Samaria ini waktu melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, dia cepat-cepat menghampirinya. Dan dia segera turun dari keledainya karena dia merasa kasihan. Lalu dia obati luka-lukanya, dia balut luka-lukanya. Lalu setelah itu dia naikkan ke keledainya dan dia bawa ke sebuah penginapan. Dia keluarkan uang, dia beri uang kepada penjaga penginapan supaya menjaga dan merawat orang yang sudah dipukuli itu. Nah, supaya lebih jelas lagi, yuk kita sama-sama lihat video kisah Alkitab hari ini.
Nah, anak-anak hebat, dari kisah orang Samaria tadi kita belajar bahwa mengasihi itu memberi. Kenapa sih mengasihi itu harus memberi? Karena kalau memberi itu harus diwujudkan, tidak hanya cukup diucapkan saja. Kalau adik-adik benar-benar mengasihi dan mau memberi, itu harus ada wujudnya. Enggak cuman ngomong doang ya. Nah, seperti contohnya kayak misalnya adik-adik bilang, aku mengasihi mama, papa, tapi tidak ada yang kalian beri kepada mereka. Ya, atau mungkin adik-adik pernah bilang, aku mengasihi teman-teman, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak ada yang kalian beri, persembahkan kepada mereka. Itu tidak mengasihi dengan memberi ya, tapi kalau kalian mengasihi dengan memberi itu ada yang kalian wujudkan. Kalau misalnya kalian bilang mengasihi mama, papa, kalian bisa memberi apa? Ya, memberi ketaatan kalian, kalian bisa memberi sayang kalian sama mereka, wujudkan itu ya. Lalu kalau kalian bilang aku mengasihi teman, kalian bisa memberi doa ya, bisa memberi perhatian, bisa memberi kado mungkin waktu temennya ulang tahun. Lalu kalian bilang aku mengasihi Tuhan, kalian bisa memberi apa? Ya, waktu kalian untuk bersaat teduh, memuji menyembah Tuhan, dan kalian juga bisa memberi ketaatan kalian kepada Tuhan. Itulah wujud dari mengasihi dengan memberi. Nah, seperti firman Tuhan, yuk kita sama-sama adik-adik boleh bawa Alkitabnya yang udah bisa baca, yuk kita sama-sama baca. Hari ini firman Tuhannya pendek, pedang roh kalian juga di minggu ini pendek. Yuk ambil Alkitabnya, kita buka di Lukas 10 ayat 27b. Yuk ambil Alkitabnya. Sudah, kita baca sama-sama ya. Lukas 10 ayat 27b berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kakak ulang, yuk Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tuh kalau adik-adik mengasihi, itu Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kalian pengen dikasihi, maka kalian juga harus mengasihi seperti kalian mengasihi diri kalian sendiri. Waktu kalian ingin diberi oleh orang lain, kalian pengennya diberi kayak apa? Diberi yang baik atau yang jelek? Oh, enggak ada pasti yang mau diberi yang jelek ya. Semuanya pasti pengen diberinya yang baik. Nih, seperti kakak punya kejutan buat kalian. Coba semuanya tutup mata, tutup mata, tutup mata. Ayo tutup matanya, tutup matanya. Tutup matanya ya, jangan ada yang ngintip ya. Siap? Nanti kalau kakak hitung 1, 2, 3 kalian baru boleh buka mata ya. 1, 2, 3. Tara! Ada apa ini adik-adik? Ada kado. Ya, ada 2 kado. Adik-adik kalau disuruh pilih mau kado yang mana? Kanan apa kiri? Kalau kakak sih pengennya yang kiri. Kenapa? Karena bagus ya, cantik kadonya. Kalau ini mah biasa aja. Nah, coba sekarang kita buka isi kadonya ya. Yang pertama kakak mau buka yang ini dulu karena ini bagus adik-adik. Kita buka ya. Apa sih isi kado ini? Karena ini kadonya bagus. Kita lihat dalamnya ya. Wah, apa ya isi kado ini? Taruh bawah ya bungkusnya. Kita perhatikan apa isinya. Tada! Wah, ada kaos kaki, ada jepit. Wah, ini apa ini lucu? Ada tas kecil ya. Ada sleper. Wah, ini barangnya baru-baru, bagus-bagus nih. Ada ludo, ada jam tangan. Wah, bagus-bagus adik-adik. Coba kalau kado yang gak bagus ini apa isinya ya? Kita lihat ya.
ada pensil warna tapi udah robek, lihat adik-adik. Ada mainan juga, tapi udah rusak gini. Ya, pancingan udah putus, gak ada pancingannya. Ada kipas juga rusak, gak bisa dipakai. Ini juga kok kayak bekas sih ini kado yang ini. Beda banget sama yang ini. Tadi bungkusnya bagus, isinya juga bagus. Nah, adik-adik, seperti itulah memberi, ya. Kakak taruh dulu di bawah ya. Nah, kalau adik-adik kalian pengen dapet yang baik, maka firman Tuhan tadi bilang apa? Kalau kalian tuh harus mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kalau adik-adik pengen diberi yang baik, maka adik-adik juga harus memberi yang baik. Jangan kayak tadi ya. Karena kalian juga pasti pengen dapat kadonya yang baik kan. Kayak tadi kado yang baik isinya baik semua. Tapi waktu yang kadonya kurang baik tadi isinya juga kurang baik. Adik-adik juga pasti sedih ya. Kok gini sih waktu dapat kado gitu ya. Kok kadonya barangnya bekas, malah tadi pensil warnanya robek. Wah, memberi yang baik itu tidak seperti itu adik-adik. Kalian harus memberi seperti kalian ingin diberi. Berilah yang baik kepada orang-orang yang memang mau kalian beri. Ya, karena firman Tuhan tadi bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah mengasihi. Nah, anak-anak hebat, kalian itu anak-anak yang hebat. Ya, mau mengasihi. Karena anak-anak hebat itu seperti Tuhan Yesus, suka dan senang mengasihi. Kalian juga anak-anak hebat pasti suka dan senang mengasihi. Ya, yuk sekarang siapa di sini yang mau seperti orang Samaria tadi, mau mengasihi dan memberi yang terbaik? Kita mau sama-sama praktek nih adik-adik untuk mengasihi atau memberi. Ya, waktu adik-adik memberi sama papanya, mamanya, teman-teman, kakak, adik atau sesama, berilah yang baik. Seperti adik-adik juga mau mendapat yang baik. Maka kepada orang lain pun kalian harus belajar memberi yang baik, ya. Nah, firman Tuhan hari ini seperti itu adik-adik. Jadi mengasihi dengan memberi itu seperti yang firman Tuhan tadi bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kalian ingin diberi yang baik, berilah juga yang baik kepada orang lain. Kalau kalian ingin dikasihi oleh orang lain, kasihilah juga orang lain seperti kalian mengasihi diri kalian sendiri, ya. Jangan lupa ayatnya dihafalin. Yuk anak-anak yang hebat, yang mau praktek memberi, yang mau praktek mengasihi, yuk kakak ajak sama-sama kita berdoa. Kita minta tolong sama Tuhan supaya kita diberikan kemampuan sama Tuhan untuk dapat mengasihi orang lain, memberi kepada orang lain seperti kita juga ingin diberi dan dikasihi oleh orang lain. Yuk adik-adik, anak-anak yang hebat, kita mau sama-sama berdoa. Yuk anak-anak hebat, kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, yaitu mengasihi dengan memberi. Dan memberi yang terbaik buat sesama kita, buat Tuhan, juga buat orang-orang yang kita sayangi. Yuk anak-anak hebat, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar bahwa mengasihi itu memberi. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengasihi dengan memberi dan memberi yang terbaik, bukan yang asal-asalan. Kami percaya Tuhan tolong dan mampukan kami, jadikan kami anak yang suka memberi dengan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yuk anak-anak hebat yang siap diberkati oleh Tuhan, angkat tangan kalian. Diberkatilah kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang suka mengasihi dan memberi dengan baik.
diberkatilah kepintaran kalian, kecerdasan kalian. Tuhan jadikan kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut dan cinta Tuhan, anak-anak yang berhasil dan selalu beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Anak-anak hebat yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita sama-sama sudah belajar tentang mengasihi, bahwa mengasihi itu memberi, dan memberinya memberi yang terbaik, bukan memberi yang asal-asalan. Yuk anak-anak hebat, praktekkan untuk mengasihi dengan memberi dan memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, saatnya kita akan menghafal Pedang Roh bersama-sama. Nah sebelumnya kita mau dengar dulu yuk presentasi Pedang Roh dari teman-teman kita minggu yang lalu. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah Pedang Roh yang akan kita hafalkan selama seminggu ini yaitu di Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Isinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, gampang banget ya adik-adik ya. Wow, tapi prakteknya adik-adik yang paling penting. Oke, yuk kita bareng-bareng ya bersama-sama kakak-kakak di sini. Adik-adik juga, ayo yang belum berdiri dulu dong adik-adik. Biar sama-sama geraknya. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah adik-adik hebat. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk terus praktek mengasihi. Mengasihi itu apa tadi adik-adik? Memberi ya. Memberi seperti adik-adik mau diberi yang terbaik. Dengan begitulah adik-adik memberi ya. Jadi waktu adik-adik mengasihi dengan cara memberi yang terbaik adik-adik ya. Jangan dengan asal-asalan. Nah yuk adik-adik langsung di videoin kalau udah hafal dan kirim ke grup orang tua. Ya, adik-adik semua sama-sama semangat terus untuk menghafal dan mempraktekkan firman Tuhan. Sampai jumpa di Pedang Roh minggu depan. Bye-bye. Bye. Nah, sekarang waktunya kita menyiapkan atau membuat kreativitas. Mau ngapain kita hari ini, Kak? Nah, sebelum Kakak menjelaskan kreativitas hari ini, ada sesuatu hal juga yang ingin Kakak jelaskan buat anak-anak hebat di rumah, ya. Nah, kita akan praktek mengasihi lewat memberi. Ya, seperti cerita kakak tadi ya, kalau mengasihi itu memberi dan memberinya yang terbaik, enggak asal-asalan ya. Nah, kita mau praktek memberi apa, Kak? Tara, kita akan praktek memberi kado atau hadiah ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan tahun ini kita akan merayakan Natal bersama anak-anak di panti asuhan ya. Makanya nanti adik-adik siapkan hadiah atau kado untuk anak-anak di panti asuhan. Siapa mereka, Kak? Aku nggak kenal. Betul, adik-adik belum kenal sama mereka. Sama seperti cerita orang Samaria tadi. Dia tidak kenal sama orang yang kerampokan. Betul? Tapi orang Samaria itu dia mau mengasihi, dia mau memberi yang terbaik untuk orang yang kerampokan. Nah sama, kita juga ingat firman Tuhan hari ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
anak-anak panti itu sesama kita yang harus kita kasihi, yang harus kita beri seperti adik-adik ingin diberi. Ingat ya tadi waktu simulasi kakak kado itu. Nah, adik-adik pilih kado yang mana? Yang baik, yang bagus tentunya. Karena adik-adik pun ingin dapat kado atau hadiah itu yang baik kan. Nah, kalau adik-adik pengen dapat kado dan hadiah yang baik, maka untuk nanti kita memberi ke anak panti pun berilah yang baik juga. Seperti adik-adik nanti kalau dikasih kado pengen dapatnya yang baik tentunya kan. Nah, untuk itu siapkanlah kado untuk nanti anak-anak panti dengan baik ya. Adik-adik boleh mulai dari hari ini adik-adik berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau mempraktekkan firman-Mu. Karena ingat adik-adik, ketika adik-adik melakukan mengasihi dengan memberi, itu artinya adik-adik sudah melakukan firman Tuhan ya. Jadi adik-adik berdoa, Tuhan, aku harus beri apa buat anak-anak panti? Tuhan, aku ingin memberi yang terbaik buat mereka seperti aku pun ingin diberi yang terbaik ya. Jadi adik-adik boleh mulai dari hari ini berdoa, beri apa, kasih apa untuk anak-anak panti nanti ya. Dan sekarang minggu ini kita akan praktek atau kita akan membuat kotak dulu ya. Untuk nanti tempat kado atau hadiah adik-adik yang akan diberikan ke anak-anak panti. Jadi hari ini kita akan menyiapkan box atau tempat buat nanti adik-adik menyimpan kado-kado yang adik-adik berikan ke anak panti. Nanti adik-adik boleh memberi itu tidak hanya berupa uang, tadi kakak jelaskan ya. Memberi itu bisa memberi barang, bisa adik-adik mungkin mau beli makanan, adik-adik atau mungkin mau memberi alat tulis, buku-buku ya, buku bacaan atau baju, bebas. Berilah yang baik. Karena mengasihi, sekali lagi kakak bilang memberi dengan baik, tidak asal-asalan ya. Nah, hari ini kreativitasnya kita akan menghias box yang akan dipakai untuk nanti tempat kado atau hadiah atau barang-barang yang akan adik-adik kasih ke anak-anak panti. Nanti box ini kakak akan kirimkan ke rumah adik-adik masing-masing. Kalau adik-adik sudah menerima, adik-adik bisa menghias box ini dengan adik-adik mungkin di sininya ditempel kertas kado ya. Ditempel semua, tapi jangan ditutup dulu sama kertas kado karena hadiahnya belum adik-adik beli kan, belum adik-adik masukkan juga. Minggu depan baru kita akan mulai packing semua hadiah-hadiah yang adik-adik sudah beri ya, udah beli untuk diberi ke anak panti ya. Nah, hari ini kalian cukup hanya menghiasnya. Ya, sekali lagi kakak bilang hari ini kita hanya menghias box ini. Adik-adik boleh warna, adik-adik boleh gambar di sini nuansa Natal, ada pohon Natal, ada atau mungkin adik-adik boleh dari kertas kado kayak gini digunting terus ditempel-tempel. Terus adik-adik tulis di sininya Merry Christmas ya. God bless you. Boleh ya, bebas ya. Hari ini kalian boleh berkreasi seperti apapun untuk menghias box ini supaya cantik kelihatannya, bagus kelihatannya, dan nanti anak-anak panti senang dan diberkati oleh apa yang kalian beri. Ya, selamat membuat kreativitas ya adik-adik. Persiapkan yang terbaik ya, karena anak-anak panti juga sesama yang harus kita kasihi seperti kalian mengasihi diri kalian sendiri. Dan sekarang kita akan melihat hasil kreativitas yang sudah kalian buat minggu lalu. Bagus-bagus loh kakak lihat.